Ampun Pak. Selamat pagi Pak Anjar. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Salatiga. Di sini saya akan mewawancarai mengenai kepemimpinan dalam mengambil keputusan, Pak. Ya, selamat pagi juga Bu Maheta. Monggo apa yang bisa kami bantu akan kami bantu sepenuhnya. Iya, terima kasih Pak Anjar. Ya. Nah, selama ini bagaimana Pak Anjar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya. Jadi bujukan moral atau dilema apa tadi? Etika itu kan semacam ya. Jadi keputusan kita mungkin yang harus kita ambil, ya. Tapi mungkin ada kepentingan lain semacam itu ya. Jadi kalau saya selama ini yang kita ambil adalah ketika kita harus mengambil keputusan, maka dilihat peraturan yang melandasinya apa. Ya. Peraturan yang melandasi sebelum kita mengambil keputusan, dasarnya adalah satu peraturan. Peraturan ya. Kemudian selama ini bagaimana Pak Anjar menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya, terutama ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Jadi kalau ketika harus memilih dua pilihan yang sama-sama benar, maka yang tadi saya katakan, yang pertama kita lihat peraturan yang ada, kemudian dari peraturan sudah kita lihat dan dirasa masih ada hal lain, maka kita ambil kebijakan. Nah, kebijakan ini sebisa mungkin tidak melanggar peraturan yang ada. Meskipun karena kebijakan ya sedikit ya, tapi kita minimalkan sedikit yang ya namanya kebijakan, pasti ada yang ya katakanlah dilanggar tapi sedikit ya, kita pakai minimalkan gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Anjar lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkahnya? Jadi ketika mengambil keputusan, terutama yang tujuan moral tadi, ini kan ada peraturan, tapi selama ini kita mengambil keputusan dengan memanggil ataupun merembuk ya dengan para wakil terutama ya, para wakil kepala sekolah ya kita rembuk, kemudian plus minusnya jika mengambil satu keputusan apa ya dengan mendapat pertimbangan dari para wakil, maka kita istilahnya nanti keputusan yang harus kita ambil itulah dari keputusan bersama. Iya, dari keputusan bersama walaupun tetap di tangan kepala sekolah, tapi palingnya masukan dari para wakil nanti sebelum kita mengambil suatu keputusan. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Jadi hal yang efektif tadi ketika kita mendapat masukan dari teman-teman, kemudian dukungan dari teman-teman itu ketika kita mengambil keputusan itu mantap ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan ada masukan dari teman, ada dukungan, maka kita dasarnya kita ada ya, meskipun tadi terutama tentu saja peraturan, tapi kemudian kita lihat juga bagaimana masukan dari teman, dukungan dari teman, sehingga kita ketika mengambil keputusan seolah-olah mantap gitu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya ya tadi misalnya ada peraturan, kemudian ada kebijakan ya yang harus kita tentukan. Ya contoh misalnya ketika kita ada kriteria kenaikan kelas kan kita punya kriteria kenaikan kelas. Kemudian mungkin ada kebijakan di mana waktu itu misalnya pandemi kan semua anak harus naik katakanlah semacam itu. Ini kan suatu kayak bujukan moral ya contohnya. Maka kita mengambil keputusan ya kebijakan dari pimpinan kita amankan, tapi juga dengan tidak melanggar peraturan yang ada. Contohnya anak yang K-nya lebih dari 2 kan mestinya tidak naik. Ya maka
ketika K-nya banyak, sementara kebijakan dari pimpinan kita dinas itu harus naik, ya kita juga ngewongke guru-guru yang ada, maka guru siswa tidak serta-merta dinaikkan, tapi dimintai semacam tugas atau apa sehingga tidak gratisan semacam contohnya ya. Jadi apa namanya kita kita amankan juga kebijakan pimpinan dalam hal ini ya. Jadi tapi juga dengan tidak merugikan pihak yang lain. Saling menguntungkan ya, saling menguntungkan. Jadi ngewong ke istilahnya ya. Yang guru juga diwong kayak kita langsung naik, tapi ya udah anak-anak dimintain tugas gitu sehingga kan tidak gratisan gitu. Ya. Kemudian ketika apakah Pak Anjar di sini memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Kalau untuk jadwal tidak ada, kalau pertemuan rutin dengan Bapak ada, ya misalnya 2 minggu sekali itu ada. Tapi kalau ya rutin ada, tapi ketika untuk tentu saja untuk penyelesaian masalah kan tidak harus tidak mesti ada gitu ya. Nah kalau juga insidental juga perlu kita jadi selain pertemuan rutin dengan Bapak juga ada insidental yang melihat kepentingan suatu permasalahan. Yang insidental ini dengan para guru, Pak? Biasanya yang pertama dengan Bapak dulu gitu ya. Kalau dengan para Bapak dulu, biasanya kalau Bapak sudah diputuskan biasanya ya sudah mantap di situ, sudah sepakat, nanti kita baru floor kepada Bapak Ibu. Selama ini kalau para Bapak sudah sepakat, Bapak Ibu guru biasanya tidak masalah. Karena para Bapak kan menjembatani antara kepentingan suara hati Bapak Ibu guru bagaimana, juga suara dari atasan, dari dinas dan sebagainya bagaimana. Jadi teman-teman Bapak ini sudah menjembatani antara guru dan atasan. Okay. Kemudian di sini tadi apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, Pak? Ya. Kalau misalnya suatu kegiatan harus selesai, memang harus selesai gitu ya. Jadi jadi melihat juga permasalahan, rumitnya dan urgensinya. Jadi kalau memang harus ditangani segera, ya kita tangani segera gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan tertentu yang harus kita lakukan, maka bisa kita rembuk lebih intens lagi ya, melihat kepentingannya ya. Pak. Kemudian prosedur seperti apa, Pak, yang dijalankan tadi? Tadi rembuk dengan warga itu ya, Pak. Jadi misalnya ketika ada permasalahan yang harus kita putuskan, ya kita rembuk dengan para waka. Ya kalau para waka kadang-kadang belum ada keputusan pun, kita juga punya ring yang berikutnya yaitu tim pengelola atau manajemen yang meliputi pendamping dan juga mungkin bendahara dan juga ya. Jadi kalau ring satu katakanlah para waka, dan berikutnya kita juga punya sehingga berikutnya punya manajemen sekolah yang biasanya agak pelik ya, kita panggil tim manajemen sekolah sebelum ke Bapak Ibu guru yang lain. WMM, Pak. Di sini kita tidak ada WMM. Ya, makanya tadi setelah Bapak juga misalnya Bapak yang lain itu misalnya kayak kas Bapak usaha, kemudian bendahara, kemudian para pendamping Bapak. Di sini adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan, Pak? Ya, faktor yang membantu tadi saya kira dengan tim yang solid dari para bapak dan manajemen sekolah ya, itu kalau kita timnya solid, insya Allah sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas permasalahan terutama yang berkaitan dengan dilema etika tadi. Tim yang solid ya, Pak. Ya. Masih adakah dukungan yang lain, Pak? Ya, dukungan yang lain dari selain kita, tadi dukungan pertama dari Bapak, kemudian manajemen, kemudian Bapak Ibu guru karyawan, kemudian meluas punya komite ya, juga stakeholder yang ada. Ya, jadi kalau di Tangerang kan kita ada misalnya unsur lain, ada polsek, ada koramil, ada kecamatan juga misalnya. Ketika ada permasalahan, stakeholder yang ada juga bisa dilibatkan. Ya. Kemudian dari semua hal yang tadi sudah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di 5 etika? Ya, kalau pelajaran yang bisa dipetik bahwa dalam suatu sistem kita tidak bisa berdiri sendiri, ya, namun kita juga harus melibatkan berbagai sektor sebelum keputusan diambil. Meskipun kadang-kadang ya memang kalau ketika harus segera dan sebagainya, ya kepala sekolah yang menentukan, tapi ketika ada waktu dan sebagainya bisa kita minta masukan dari yang lain sebagai suatu sistem. Jadi katanya kita tidak bisa berdiri sendiri, ya, jadi saling membutuhkan satu sama lain. Terima kasih Pak Anjar sudah meluangkan waktunya dan sudah membantu tugas saya dalam wawancara kepada kepala sekolah. Sekian dari saya, selamat pagi Pak Anjar. Sama-sama Bu Mahita. Semoga sukses, lancar tugasnya selaku guru penggerak. Ya, salam buat teman-teman SMA 3. Matur nuwun Pak. Sama-sama.